Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an imaman wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam yang mulia ini kita masih berikan nikmat iman Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir dalam ta'limul Quran di Majlis Sirajul Qalbi. Semoga kehadiran kita mendapat ampunan dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam, pemberi syafaatul uzma, baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala para jamaah Majlis Sirajul Qalbi yang berbahagia. Pada malam ini kita akan bahas tafsir Al-Quran di dalam kitab At-Tibyan karangan Imam As-Subuni. Mudah-mudahan pembahasan kita malam ini memberikan manfaat bagi kita fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita awali ta'limul Quran wa tafsir ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Semoga dengan wasilah dan barokah Al-Fatihah Allah berikan kita kesehatan, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan dan hajat kita, dan Allah mudahkan kita dalam pelajari ilmu agama dan juga dalam mengamalkannya. Al-Fatihah maqturatin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واغفر لنا ولوالدينا. Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran. Ini kita akan bahas kitab tafsir At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Syekh Muhammad As-Subuni. Lil Qur'anil Karim asma'u adidah. Bermula Al-Quran yang mulia, lil Qur'anil Karim, bagi Al-Quran yang mulia, asma'u adidah, memiliki banyak nama. Jadi Al-Quran yang mulia ini mempunyai nama yang banyak. Lil Qur'anil Karim asma'u adidah, bagi Al-Quran yang mulia memiliki nama-nama yang banyak.
kulluha tadullu ala rif'ati sya'nihi. Semua nama Al-Quran tersebut tadullu menunjukkan ala rif'ati sya'nihi atas ketinggian keadaannya. Jadi kenapa Al-Quran mempunyai nama yang banyak? Itu untuk memperlihatkan kepada kita, memperlihatkan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan bahwa Al-Quran tinggi keberadaannya. Wa uluwun maka nadihi, wa uluwu makanatihi, dan tinggi kedudukannya. Jadi Al-Quran sangat tinggi kedudukannya. Fauqal hadis, di atas hadis. Jadi Al-Quran ini menjadi sumber hukum yang pertama dan paling utama. Setelah itu baru al-hadis. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala annahu asyrafu kitabi samawiyyin. Nah, ini merupakan kemuliaan kitab samawi alal utlaqi, atas kemutlakan. Jadi ada kitab samawi, ada kitab ardi. Kitab samawi ini kitab yang datang dari langit. Kitab ardi yang datang dari bumi. Contoh, kita mengenal ada berapa kitab yang wajib kita imani? Apa? Yang pertama, Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Al-Quran Al-Karim. Ada 4. Itu semuanya merupakan kitab samawi, kitab yang turun dari langit, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Taurat kepada Nabi apa? Nabi Musa. Kitab Zabur Nabi Daud. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kitab ardi? Kitab ardi ini kitab yang sumber dari bumi, karangan manusia. Misalkan, mohon maaf, ada agama Hindu, agama Buddha, atau agama-agama yang kitabnya dikarang oleh manusia, agama apapun, itu merupakan kitab ardi. Tapi kitab-kitab yang diturunkan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini namanya kitab samawi. Jadi ada kitab samawi, ada kitab ardi, langit dan bumi. Mungkin bagi agama mereka punya kepercayaan ini kitabnya dari Tuhan mereka. Namun di dalam agama kita, agama Islam, yang kita wajib imani ada 4 kitab yang Allah turunkan. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya silahkan saja untuk agama atau kepercayaan lain yang mengklaim misalkan dari Tuhan mereka, monggo silakan. Tetapi menurut keimanan kita sebagai umat Islam, bahwa agama samawi yang kita imani ada 4 yang diturunkan
dari langit, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti jangan salah paham nih, nanti kita turun kerucuk-kerucuk kayak hujan, bukan ya. Contoh misalkan ketika Al-Quran Allah turunkan, itu kan biwasilati Jibril alaihissalam, melalui wasilah malaikat Jibril alaihi Salam. kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wassalam. itu ada wahyu Al-Quran yang turun melalui mimpi, ada wahyu Al-Quran yang turun misalkan melalui ya ketika Rasulullah sedang tahanus di Gua Hira, itu wahyu surah apa? Wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu datang tuh. Ketika malaikat Jibril datang, lalu Rasulullah pulang ke rumah. Rasul menginjil tubuhnya. Ternyata pada waktu itu menurut pendeta pada saat itu bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi step by step, ya. Al-Quran turun berangsur selama berapa? 22 tahun, 22 bulan, berapa? 2 bulan, 22 hari. Berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi berangsur Allah turunkan Al-Quranul Karim. Nah, nanti kita bisa belajar tentang bagaimana sejarah Allah turunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayusanna, maka dinamakan Al-Quran. Yang pertama Al-Quran. Jadi yang pertama namanya apa? Al-Quran, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu namanya pertama Al-Quran. Wal-Furqan, dan yang kedua Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Pembeda. Wal-Tanzil, dan Tanzil yang turun. Wal-Zikra, dan Al-Zikra. Wal-Kitab, dan Al-Kitab. Jadi nama lain daripada Al-Quran itu ada Al-Furqan, ada Al-Tanzil, ada lagi Al-Zikra, ada juga Al-Kitab. Ini nama lain dari Al-Quran, dan banyak nama-namanya. Ini beberapa nama. Sebagai contoh bahwasanya Al-Quran punya banyak nama. Kama wasafahullah tabaraka wa ta'ala bi awsafi jalilatin 'alidatin minha, dan sebagaimana juga yang disifati oleh Allah dengan sifat Allah yang maha memberikan keberkahan, itu dengan sifat-sifat yang tinggi. Ada juga namanya Nur. Jadi nama Al-Quran itu, nama Al-Quran ada yang memakai sifat Allah. Contohnya apa? Nur. Apa artinya? Cahaya. Wal-Hudan, dan juga Al-Quran namanya Hudan. Al-Hudan. Apa Hudan? Petunjuk. Ini nama lain Al-Quran menurut sifatnya.
Yang pertama An-Nur, yang kedua Al-Huda. Wa rahmatan, dan juga nama Al-Quran Rahmah. Apa Rahmah? Kasih Sayang. kasih sayang. Ini menurut sifatnya. Wa Shifa'un, dan juga nama Al-Quran dengan sifatnya namanya Syifa. Apa Syifa? Obat atau penyembuh. Kita kalau sakit ada kalimat syifa'an, la yughadiru saqam. Jadi obat, tidak ada obat kecuali dari Allah yang Maha Penyembuh. Kita sakit, udah berobat kemana aja. Nah, dokter atau mungkin tabib sebagai wasilah syariah, kita berusaha untuk mengobati penyakit kita. Tetapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sakit, jangan diam aja, tetap kita berobat. Entah dengan obat tradisional, entah dengan obat-obat yang lainnya. Nah, nanti kita ditambah dengan berdoa. Kita berzikir, kita mohon ampun, kita baca sholawat agar supaya Allah sehatkan badan kita. Jika lo sakit harus sabar ya. Kita kalau sakit harus sabar. Di sini ada yang sakit. Sakit hati ada? Sakit hati tempatnya di mana? Hati. Di sini. Kata siapa? Terdangdut. Kata itu. Kata siapa? Kata Pak Andri apa? Faris nih. Tuh kan, lupa lagunya ya. Jadi kalau sakit hati juga penyakit. Obatnya apa? Zikir. Bisa dengan kita berzikir, kita istighfar, kita baca sholawat ya. Kita bersilaturahmi, bisa sembuh tuh. Kita lagi misalkan susah, lagi galau, kita ketemu teman, kita diskusi, kita mencari solusi. Nah itu juga bisa membantu untuk apa? Untuk kesembuhan hati. Nah kemandis salim obat bukan? Obat. Kemandis salim juga menjadi obat. Kita datang dari rumah kemandis salim, yang tadi kita sakit, kita galau, lalu datang ke mandi sembuh. Di mandi sembuh. Nanti sampai rumah sakit lagi. Jadi pertanyaan kan nih. Dari rumah ke majlis sembuh, dari majlis ke rumah sakit lagi. Nah ini pertanyakan, ada apa denganmu? Ya? Ada apa dengan rumahmu? Misalnya. Nah kita meyakini bahwa Al-Quran menjadi obat syifa. Ya? Wa mau'izatun, dan juga nama Al-Quran menurut sifatnya mau'izah, ya, nasihat, ya. Mau'izatul hasanah. Kita kalau melihat acara ada nggak? Kita saksikan, kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Fitr, ya. Itu mau'izah. Jadi nasihat yang baik. Wa azizun, dan aziz perkasa. Abdul Aziz, hamba yang perkasa. Ini perkasa fisik atau bukan? Ada dua, ada fisik, ada non fisik. Fisiknya bagus, sehat, badannya sehat, tapi hatinya gak terus sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu terdapat pada raga yang sehat.
Al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi akal yang sehat, pikiran itu terdapat pada jiwa, pada badan yang sehat. Wa mubarakun, dan juga nama Al-Quran menurut sifatnya ada mubarak, al-mubarak, keberkahan. Kalau mabruk apa? Alfa mabruk, 1000 keberkahan, atau yang diberkahi. Mabruk. Wa basyirun, pemberi kabar gembira. Jadi nama Al-Quran menurut sifatnya ada yang namanya basyirun. Al-basyir, pemberi kabar gembira. Basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan juga peringatan. Nah, kemudian para jamaah sekalian, yang selanjutnya nama Al-Quran menurut sifatnya adalah wa nadhirun, peringatan. Jadi nanti kalau kita ditanya apa sih nama-nama Al-Quran, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga At-Tanzil, yang keempat Al-Zikra, yang kelima Al-Kitab, dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran namanya menurut sifat Al-Quran, ya, dan juga sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada An-Nur, ada Al-Huda, ada Ar-Rahman, ada Al-Shifa, Al-Mu'izah, Al-Aziz, Al-Mubarak, Al-Bashir, dan An-Nadhir. Ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Nah, para jamaah yang berbahagia, minal awsafil lati tash'ur bi'azamatihi wa qudsiyatihi. Jadi nama-nama sifat Al-Quran itu menunjukkan tentang keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Al-Quran. Makanya kita kalau lagi tidak punya wudhu, kita tidak berani menyentuh Al-Quran. Jadi kita menyentuh ini harus punya wudhu. Kita harus amal suci. Kita nggak boleh pegang Al-Quran ketika tidak punya air wudhu. Nah, kalau dalam keadaan darurat kita menyelamatkan mushaf Al-Quran, silakan. Tapi untuk tujuan menyelamatkan mushaf Al-Quran. Namun para jamaah sekalian, ada di dalam pemahaman tertentu. Ini kalau megang Al-Quran ini, kalau ini kertas katanya boleh kita megang tanpa wudhu, karena Al-Quran itu ada lauhil mahfuz. Ada yang memahami Al-Quran seperti itu. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, kalau kita hendak membaca atau memegang Al-Quran, kita harus berwudhu terlebih dahulu. Itulah para jamaah sekalian nama-nama Al-Quran. Mudah-mudahan dengan nama-nama tersebut bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meningkatkan kesungguhan kita dalam mempelajari Al-Quran, dan juga kita berusaha setiap hari bisa tadarus Al-Quran.
baik di masjid, di musala, di majlis, di rumah, kita baca ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini seperti yang kita pernah pelajari pada waktu lalu, syafi'an li ashabi. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita di alam kubur, di akhirat. Semoga para jamaah sekalian kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup utama kita, baik urusan kita mengerjakan keduniaan maupun untuk bekal akhirat, dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita mempelajari ilmu agama. Allah bimbing hati kita agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidayna. Sebelum kita tutup, kita membaca senandung doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian para jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.